Hai saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu sempat terjadi demo di depan Istana Kepresidenan Bogor dan juga di Senayan. Demo ini dilatar belakangi oleh beredarnya RUU haluan ideologi Pancasila. Pasal-pasal yang dipermasalahkan pun antara lain merupakan pasal yang dimana disebutkan bahwa Pancasila terangkum ke dalam Trisila yang kemudian terkristalisasi menjadi Ekasila. Beberapa tokoh masyarakat pun angkat bicara mengenai hal ini dan menentang adanya Trisila dan Ekasila karena dianggap mengkhianati Pancasila. Berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa turut menyuarakan pendapat mereka melalui aksi demo menolak bangkitnya ideologi komunis. Jika kita telusuri kembali pada akar pokoknya, sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagaimana proses terbentuknya Pancasila? Mengapa harus Pancasila dan bukan ideologi lain? Dan apakah kita benar-benar memerlukan Pancasila? Mari kita saksikan berikut ini. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi itu sendiri merupakan suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun contoh dari ideologi ini adalah komunisme, liberalisme, dan konservatisme. Oke, cukup untuk penjelasan singkatnya. Sekarang, mari kita kembali pada saat semuanya bermula. Pada 25 Mei 1945, hari di mana BPUPKI dilantik untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Pembahasan mengenai dasar negara dilakukan pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juli 1945, yang berawal dari sebuah pernyataan oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat selaku Ketua BPUPKI. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Tokoh pertama yang tampil untuk menyampaikan konsep dasar negara pada sidang pertama ini adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan rumusan yang terdiri atas 5 dasar, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan. Namun, usulan tersebut mengalami perubahan pada saat beliau menyampaikannya secara tertulis menjadi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari kedua, Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara Indonesia. Namun, tidak menjelaskan secara tertulis mengenai detail dasar negara yang dimaksud. Kemudian pada hari ketiga, Profesor Mr. Supomo tampil untuk mengemukakan 5 dasar negara versinya. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang pertama, Insinyur Soekarno tampil untuk menyampaikan rumusan dasar negara versinya, yang dinamakan sebagai Pancasila. 1. Kebangsaan, nasionalisme, 2. Perikemanusiaan, internasionalisme, 3. Mufakat, demokrasi, 4. Keadilan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain Pancasila, Soekarno juga mengusulkan antara Trisila dan Ekasila sebagai alternatif jika dirasa banyaknya sila dalam Pancasila tidak sesuai dengan mayoritas anggota sidang. Trisila dan Ekasila itu sendiri menurut Soekarno adalah Pancasila yang diperas tanpa menghilangkan maksud-maksud dari Pancasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih, Trisila, Pancasila, atau Ekasila, kata beliau dalam pidato lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, dibentuk suatu panitia kecil yang berfungsi tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Dari panitia kecil itu, dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas. Rumusan mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Terkait dengan Piagam Jakarta,
Kita sering mendengar tentang penghapusan 7 kata dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun, bagaimana sih sebenarnya proses yang terjadi hingga dihilangkannya 7 kata tersebut? Sore hari, 17 Agustus, sebagaimana ditulis dalam autobiografi Muhammad Hatta, Memoir, tahun 1979, ia kedatangan seorang opsir Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Di Indonesia, Kaigun berkuasa di wilayah Indonesia Timur plus Kalimantan. Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang tinggal di wilayah yang dikuasai Kaigun berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ancamannya sangat serius, tulis Hatta. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Esok harinya, 18 Agustus 1945, tepat hari ke-10 bulan Ramadan 1364 Hijriah, Kasman Singodimedjo diminta Soekarno datang untuk membicarakan masalah itu dengan Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lain. Kasman adalah tokoh Islam dari Muhammadiyah. Meskipun alot, rapat yang berjalan 15 menit itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu harus dihapus. Alasannya dominan. Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakan kawasan Indonesia Timur. Ancaman tentara sekutu kala itu membuat Kasman sebagai perwira peta menyetujui sila pertama harus diubah. Kasman sadar bahwa kekuatan persenjataan Indonesia masih tidak mumpuni untuk menghadapi tentara sekutu. Pisahnya Indonesia Timur sama saja memperlemah Republik Indonesia yang baru saja berumur 1 hari. Kawan-kawan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap negara pada umumnya memiliki simbol negaranya masing-masing. Begitupun Indonesia, founding father kita memutuskan untuk membuat lambang negara berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila. Pembuatan lambang negara ini berjalan sekitar 5 tahun lamanya setelah kemerdekaan Indonesia yang diambil melalui sayembara. Menurut Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa ketika sayembara itu digelar, banyak sejumlah orang yang menyetorkan gambar kepada panitia. Namun, panitia hanya memilih 2 dari sekian gambar yang diserahkan, yakni rancangan milik Muhammad Yamin dan juga Sultan Hamid II. Dari 2 gambar tersebut, pemerintah Soekarno dan DPR memilih karya desain Sultan Hamid II sebagai lambang negara. Sementara peletakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di kaki burung Garuda digagas oleh Soekarno. Hasil sayembara desain lambang negara disempurnakan terus-menerus oleh Panitia Lencana Negara bersama Soekarno dan Sultan Hamid II. Pada tanggal 8 Februari 1950, mereka memilih untuk memutuskan bentuk akhir dari lambang negara. Baru pada sidang pertama DPR RIS pada tanggal 20 Februari 1950, lambang Garuda Pancasila dalam bentuk finalnya mulai terpampang di ruang sidang. Akhir kata, sejarah dibentuknya Pancasila telah melalui proses yang panjang dan melelahkan, dan dalam jeda waktu yang sempit, di dalam keadaan yang genting pula. Jiwa-jiwa yang telah dikorbankan untuk terciptanya kemerdekaan Indonesia patut dihargai jasa-jasanya. Sehingga Pancasila yang merupakan salah satu produk dari perjuangan para pahlawan bangsa harus
tetap dijaga derajatnya. Penghinaan terhadap nama baik Pancasila, entah dalam bentuk ujaran kebencian yang dibungkus dengan label kritikan atau sandiwara, maupun versi-versi parodi dari Pancasila yang berisikan kata-kata tidak sopan secara harfiah maupun kontekstual yang secara langsung ditujukan kepada Pancasila itu sendiri, merupakan penghinaan terhadap pahlawan-pahlawan bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa. The Pancasila. Panca means five, sila means principle. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa gerakan-gerakan yang dibungkus oleh nama pembelaan Pancasila yang ternyata dilatar belakangi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu dalam menjatuhkan nama pihak yang dituju ataupun motif-motif lainnya yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pembelaan Pancasila, sama buruknya atau bahkan lebih buruk, karena hal ini merupakan pengkhianatan yang sesungguhnya terhadap persatuan bangsa dan meludahi perjuangan pahlawan terdahulu dengan bangga dan terbuka. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Pancasila yang seharusnya menjadi alasan persatuan bangsa, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial tidak sepatutnya dipergunakan sebagai alat guna melawan salah satu dari kelima silanya. Realisasi hukum terkait nama baik Pancasila haruslah tegas dan jelas dan tidak membeda-bedakan antara setiap pelakunya, sama rata dan adil dari latar belakang manapun asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih, sebagai Presiden Republik Indonesia, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Lalu, apakah mungkin Pancasila akan berganti menjadi ideologi lain di masa mendatang? Ya, mungkin saja. Takdir tidak ada yang tahu juga. Tanggung jawab dalam meneruskan dan melestarikan Pancasila agar tidak hilang dari darah bangsa Indonesia tentu adalah tanggung jawab generasi yang paling muda. Semoga Pancasila tidak hanya sebagai formalitas dan tulisan yang bisa dibaca, namun esensinya perlu diyakini dan diterapkan dalam kehidupan berkewarganegaraan. Baik semua, terima kasih telah mendengarkan video dari kami. Saya bersama Rafli pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat yang kami sampaikan. Selamat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Banyak gaya kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala. Yang susah gayanya nomor satu, sana sini jadi benalu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. Bukan jalan buntu, ku coba membantu.
tidak